Masih berlanjut tentang mesin ya. Jadi eh, 1 minggu ini tuh saya menangani turun mesin ya. Banyak yang turun mesin dan di sini juga terdapat yang namanya kesalahan dalam proses pemasangan piston ya. Nih, mungkin untuk mekanik sudah paham ya kesalahannya apa. Ini ya. Inilah yang nantinya akan mengakibatkan pada bagian piston itu dindingnya seperti ini ya, dinding pistonnya itu baret ya. Padahal ini sepertinya tidak lama habis turun mesin ini ya, tetapi karena kesalahan dalam proses pemasangan piston itu berdampak pada apa ya, kekuatan ataupun lama tidaknya piston ini bertahan ya. Kalau proses pemasangannya itu terbalik seperti ini biasanya akan lebih cepat terkena ya, ataupun lebih cepat tergores karena bagian dari piston itu kan untuk titik tengah dari pen pistonnya itu tidak pas center di tengah, tetapi ada perbedaan jarak antara bagian atas dan di bagian bawah. Nah, di sini itu ada tanda in ya. Ini ada tanda in. Seharusnya pada bagian ini itu ada di bagian atas, tetapi mekanik yang lama di sini ya, bengkel yang lama ini pemasangannya itu terbalik ya. Tanda in di sini itu ditaruh di bawah ya, ataupun di bagian X. Ini sudah salah kaprah. Kemungkinan mekaniknya yang memasang ini berpatokan dengan tulisan ini ya, di tulisan KPH-nya ini. Kemungkinan ini ya. Jadi kalau misalkan tulisannya terbalik itu kan mungkin wagu ya, ataupun tidak bagus. Jadi mungkin pemasakannya mengikuti ini. Arahan tulisan KPH menghadap ke atas ya, berarti ininya harus sesuai ya, karena posisi mesin itu berdirinya seperti ini. Nah, ini salah lagi ya. Tapi beruntungnya pada bagian blok pistonnya ini, oh ini bloknya juga kena ya ini. Nih di bagian bawah ini. Ya, di bagian bawah itu sudah terkena. Tetapi untuk di bagian atas sama saja. Nah, jadi ya seperti inilah kalau penanganannya itu tidak sesuai SOP ya, ataupun standar operasional prosedur dalam proses pemasangannya. Nah, ini tidak menyalahkan siapapun, tetapi ini sebagai buat pembelajaran kalian ketika melakukan proses pemasangan mesin. Kalau kalian itu tidak tahu, lebih baik searching di Mbah Google ya, cari tahu proses pemasangan piston yang benar ya. Jangan asal main pasang saja kalau memang kalian itu nggak tahu. Sama halnya seperti ini ya. Ini masang pistonnya, ini saya videokan kemarin ya. Ini masang piston. Untuk pemasangan pistonnya itu sudah benar. Nah, ini pemasangan pistonnya itu sudah benar. Mengapa saya katakan sudah benar? Ini tulisan innya itu ada di bagian atas ya, di sana nih ya, innya itu ada di atas. Ini piston sudah benar, tetapi dalam proses pemasangan ring pistonnya ini yang salah ya. Yang kemarin saya videokan, ring pistonnya itu antara celah ini, celah yang ring kompresi 2 sama celah ring yang ada di oli itu sejajar. Ini tidak boleh ya. Harus yang namanya antara gap sama gap ataupun celah sama celah itu tidak boleh yang namanya sejajar ataupun tidak boleh bertemu, karena itu akan mengakibatkan terjadinya kebocoran kompresi ataupun oli yang bisa naik kembali menuju ke bagian ruang pembakaran.
Ya, jadi benar ya, tinggal dibalik saja. Ini tinggal dibalik karena suara mesinnya itu tidak terlalu kasar ataupun masih cukup halus, dan orangnya ini itu tidak mau yang namanya habis banyak ya. Jadi coba kita akal-akalin, karena keluhannya itu adalah di bagian businya ini sering basah ya, ataupun sering makan busi ya. Jadi kalau misalkan olinya itu sering naik ya, berarti akan membasahi pada bagian busi, dan busi itu akan lebih cepat mati. Nah, ini basah ini ya, ini basah. Nanti coba kita kembalikan, dan memang dari knalpotnya itu sudah keluar asap ya, keluar asap putih, bukan asap hitam ya. Kalau hitam itu dari karburator, tetapi kalau asap putih itu didapatkan dari hasil pembakaran oli mesin ya. Dan nanti kita coba balikan. Oke, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe.